selamat datang di SIS Suara Ibu Situbondo. Kami adalah media PKK Kabupaten, kami hadir untuk mengedukasi, memotivasi, dan berbagi inspirasi. Telah hadir di studio bersama kami siang hari ini ada Ibu Ida Basatin dan juga Ibu Ike, keduanya adalah pengurus Pokja 2. Ada Bu Ida selaku Ketua Bidang. Assalamualaikum Ibu, sehat? Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Mbak Ike sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu Ayu. Oke, baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang topik kita siang hari ini, saya ingin bertanya dulu nih sama Ibu Ida. Nah, Bu Ida bisa dijelaskan dulu nih kira-kira peran Pokja 2 dalam struktur TPPKK Kabupaten Situbondo itu seperti apa, Ibu? Ya, terima kasih ya Mbak Ayu. Terima kasih. Jadi peran PKK khususnya Pokja 2 dalam TPPKK khususnya di Kabupaten Situbondo ini, ya, yang pertama yaitu dalam kaitannya dengan program-program yang berkaitan khusus di Pokja 2 sendiri. Yang pertama yaitu tentang pendidikan dan keterampilan. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan kehidupan berkoperasi. Dalam program pendidikan keterampilan ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, ya, yaitu yang pertama kita dapat meningkatkan pendidikan dan keterampilan dalam keluarga. Termasuk di dalamnya ini kita termasuk menerapkan mendukung kegiatan pemerintah ya berupa pendidikan, termasuk di dalamnya juga pendidikan anak usia dini PAUD dan BKB. Itu yang berikutnya yaitu tentang membaca, gemar membaca, peningkatan gemar membaca. Kemudian ditambah lagi berikutnya itu peningkatan keterampilan kecakapan hidup atau life skill. Di mana dalam peningkatan life skill ini kita dapat memberikan keterampilan kepada perempuan atau laki-laki atau kader yang ada di bawah untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Itu Mbak Ayu. Kemudian berikutnya ada program pengembangan kehidupan berkoperasi. Nah, yang bisa dilakukan di sini yaitu dengan mengembangkan kreativitas UMKM, termasuk di dalamnya itu ada UP2K. Kemudian ini melalui pembinaan, pelatihan, dan pendampingan yang UP2K ini. Kemudian mendorong pembentukan koperasi. Nah, kita tahu Mbak Ayu di bawah pada saat ini masih jarang terbentuk koperasi. Maka kita di Kabupaten Pokja 2 khususnya ini mendorong pembentukan koperasi di tingkat desa di bawah. Kemudian berikutnya yaitu mengupayakan pemasaran produk dari UP2K. Nah, kalau kita tahu kan memang dalam UP2K di bawah itu untuk membuat produk itu sangat pintar-pintar kalau membuat produk. Cuma yang jadi masalah di sini adalah pemasarannya. Nah, ini kita di Pokja 2 itu mengupayakan pemasaran UP2K di tingkat bawah. Oke, menarik sekali. Ini rupanya banyak sekali program yang sudah dirancang di Pokja 2 itu ya Bu Ida. Kita akan bahas lebih detailnya nanti. Nah, seperti yang disampaikan Mbak Una di pertemuan kita yang sebelumnya, kalau di PKK Kabupaten itu ada program-program unggulan. Nah, untuk Pokja 2 sendiri ini program unggulannya seperti apa Mbak Ika? Kalau di Pokja 2 kita memiliki program unggulan namanya itu Gelari Pelangi. Gelari Pelangi, apa itu Mbak? Gerakan Keluarga Indonesia dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pengelolaan ekonomi. Jadi program Gelari Pelangi ini Mbak Ayu itu adalah program nasional yang kita terapkan di daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Ida tadi bahwa kita fokusnya pada pendidikan, keterampilan, dan juga peningkatan ekonomi. Nah, di Gelari Pelangi ini kita itu bertugas untuk membina keluarga agar mereka itu memiliki kemampuan dan juga kemandirian baik dalam hal pendidikannya, ekonominya, mulai dari usaha kecil, mulai dari usaha ibu rumah tangga itu kita bantu, kita bina melalui pelatihan-pelatihan keterampilan seperti itu. Yang mendasari, yang menjadi alasan utama dari Pokja 2 sendiri itu kenapa ingin menyasar keterampilan, kenapa ini Mbak Ika?
Karena kalau menurut kami, kenapa keterampilan? Karena itu salah satu kegiatan yang paling dibutuhkan. Banyak dibutuhkan oleh seluruh ibu-ibu khususnya, karena keterampilan itu mengajarkan kita selain dari pendidikannya, kita juga dapat mendapatkan penghasilan. Kita mengajarkan ibu-ibu untuk bisa mandiri. Nah, dari situ Pokja 2 hadir untuk memberikan pelatihannya. Bagaimana cara mereka menciptakan produk, memasarkan. Jadi ibu-ibu khususnya di desa Mbak Ayu itu tidak bingung lagi gimana caranya mendapatkan penghasilan tambahan seperti itu. Kalau di kegiatannya sendiri, ini Gelari Pelangi berarti sudah berjalan ya? Sudah. Nah, bisa dicontohkan mungkin kegiatan dari Gelari Pelangi yang sudah dilakukan nih Bu, oleh Pokja 2? Oh iya, yang sudah kita lakukan itu seperti yang kemarin ya sudah itu sosialisasi gemar membaca yang kita mendatangkan Mbak Kalis. Oke, Mbak Kalis Wardiasi itu ya. Kemudian pelatihan penguatan BKB yang sudah dilakukan. Setelah itu kita juga bermitra, bukan hanya kegiatan milik Pokja 2 sendiri, tapi kita bermitra dengan lembaga-lembaga lain. Seperti kemarin kita pernah melakukan, kita bermitra dengan Dinas Perpustakaan. Di situ kita telah dengan kegiatannya berupa becak mapan. Becak mapan ya. Kemudian kita juga terlibat dalam penjurian lomba perpustakaan desa. Itu yang sudah dilakukan oleh Pokja 2 selama ini. Sejauh ini pengalaman Bu Ida dan juga Mbak Ike dalam menjalankan Gelari Pelangi ini seperti apa sih Bu respon dari orang-orang itu saat mengikuti kegiatan? Kalau respon dari orang-orang itu sangat positif sekali ya, sangat biasa. Kenapa? Karena kegiatan ini sangat menyentuh langsung aspek yang fundamental seperti itu dalam kehidupan berkeluarga, yaitu lewat pendidikan, keterampilan, dan peningkatan ekonomi. Dari Mbak Ika sendiri mungkin? Kalau kami untuk segi pendidikannya Mbak Ayu, kan kita ada program memberikan edukasi kepada ibu balita. Salah satu contohnya itu program Bina Keluarga Balita, ada sekolah orang tua hebat. Mungkin respon awal masyarakat itu mereka kurang tertarik, mereka fokus ke seperti waktu untuk mengikuti kelas belajarnya, mereka kebanyakan kan tidak ada waktu. Tapi setelah lambat laun diikuti, mereka mendapatkan pengetahuan bagaimana cara mengasuh anak, bagaimana kita diberikan motivasi, kita juga mengundang motivator lain, mereka jadi antusias. Dan bahkan sekarang di desa-desa lain itu kelas itu berlanjut sampai ada yang SO3, SOT tahap 3. Jadi mereka antusias sekali. Ya, peran PKK sebagai mitra dari sekolah-sekolah seperti sekolah orang tua hebat, kemudian Bina Keluarga Balita yang pernah, kebetulan saya juga pernah ikut pelatihannya waktu itu ya. Dari data yang disampaikan oleh DP3AP2KB itu beberapa kendalanya katanya ibu-ibu di desa itu cenderung malas untuk hadir. Karena masih orientasinya itu ke uang. Nah, gimana nih peran PKK untuk mediasi yang seperti ini? Melakukan pendekatan-pendekatannya seperti apa? Itu peran PKK kita kembali lagi ke program utama Mbak Una, literasi. Kenapa ibu-ibu itu menganggap hal itu anggaplah remeh ya, Mbak? Itu karena mereka minim literasi menurutku. Kan literasi itu kalau menurut Pokja 2 itu bukan sekedar baca tulis. Dengan kita terus mengedukasi mereka pentingnya literasi, dari yang ibu-ibu itu males nganterin anaknya sekolah, males baca, kita mulai dulu dari bawah, pengen ngajak ibu-ibu untuk ngajarin anaknya baca, paling tidak. Kan ibu harus tahu dulu. Kita buat sekolah-sekolah itu program-program kita itu yang menyenangkan dan tidak menyita terlalu banyak waktu ibu-ibu di desa. Jadi itu paling tidak kita memancing lah Mbak Ayu seperti itu, agar ibu-ibu mau dan semangat untuk terlibat di program kita. Kalau dari pendapat Bu Ida Basatin sendiri, kira-kira triks apa nih Bu yang bisa digunakan untuk memancing minat ibu-ibu yang ada di desa? Itu kan tadi pandangan dari Mbak Ike ya. Mungkin Bu Ida ada ide lain yang ingin disampaikan? Ya, mungkin dalam kegiatan-kegiatannya nanti di akhir pembelajaran itu kita ada pelaksanaan wisuda. Dengan demikian, dengan wisuda kan seperti euforia itu ya, wisuda ya. Jadi meningkatkan kebahagiaan mereka. Jadi
itulah yang membuat mereka tertarik untuk belajar di SOTH. Jadi merasa ada semacam achievement gitu ya. Iya, kadang kalau Lidah. di desa itu kan Mbak Ayu kalau untuk belajar diajak pertemuan mereka agak males gitu ya. Tapi kalau euforia karnaval aja, mereka rela gitu mengeluarkan banyak uang, apalagi semangat ini gitu mereka ya. wisuda. Nah ini pertanyaan lagi nih untuk Bu Ida dan juga Mbak Ike sendiri. Tadi itu sebagian kecil dari tantangan yang biasa dihadapi nih. Terkait Gelari Pelangi nih Bu Ida, Mbak Ike, tantangan terbesar dalam menjalankan program ini di Situbondo sendiri itu seperti apa? Tantangannya yang pertama ya ada beberapa memang tantangannya itu keterbatasan SDM dari KDI itu sendiri. Kita tahu bahwa masyarakat di bawah, anggota kita atau kader kita yang ada di bawah itu kan kerjanya sebagai relawan itu ya, tidak berbayar. Jadi otomatis mereka mempunyai keterbatasan dalam bidang keuangan, keterbatasan juga tenaga, keterbatasan pikiran. Itu yang menjadi tantangan terbesar. Kemudian berikutnya juga pemasaran dan berkelanjutan dari UP2K sendiri. Pemasaran ini menjadi tantangan. Kenapa? Kalau di tingkat bawah itu untuk seperti saya katakan tadi, membuat atau memproduksi sesuatu itu sangat pintar sekali. Ini pemasarannya yang sulit. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita. Kemudian berikutnya yaitu evaluasi dan monitoring. Ini memang harus diadakan kalau evaluasi monitoring. Ini yang juga menjadi tantangan bagi kita. Itu ya Pak. Oke, Gelari Pelangi dan UP2K ini dua program yang berbeda ya Bu Ida? Atau Sama, jadi masuk. satu? Oke. Masuk. Kalau dari Mbak Ike sendiri tantangannya seperti apa nih Mbak? Itu kan sebenarnya Gelari Pelangi di dalamnya itu fokusnya 3 hal itu Mbak Ayu, pendidikan, keterampilan, dan pengelolaan ekonomi. Ya. Jadi kan kalau di pendidikannya kita ada BKB dan SOTH, kalau di keterampilannya kita mengadakan pelatihan keterampilan. Tantangannya itu lebih ke bagaimana cara kita memunculkan kebiasaan. Kebiasaan untuk orang-orangnya itu mau diajak ikut pelatihan. Nah, seperti baru-baru ini kan kita bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan. Di situ kan ada pelatihan-pelatihan. Kadang kan orang itu milih-milih gitu loh, Mbak. Saya ingin ikut pelatihan ini. Kalau ada pelatihan kemarin itu ya Bu, pelatihan barista kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan. Nah, untuk orang awam mungkin memikirkan itu pelatihan barista itu apa. Ada kan seperti itu Bayu, mereka taunya paling pelatihan membuat kue, pelatihan memasak, dan pasti mereka fokusnya ke yang ada keuntungannya gitu loh ke depan. Padahal barista ini mungkin kita mengikuti perkembangan zaman saat ini. Nah, itu tantangan kita ingin mengedukasi semua orang bahwa kita ikut pelatihan tujuannya adalah untuk mengembangkan diri. Jadi fokus kita adalah ayo semuanya kita ajak, kita beri akses ibu, anak, dan remaja agar mereka memiliki ruang dan akses untuk mengembangkan diri. Iya, padahal kalau ngomong soal barista sendiri di Situbondo ini sudah mulai banyak ya kafe-kafe yang sudah kekinian. Bahkan sekarang yang viral di Situbondo itu banyak ya kopi-kopi gerobak keliling. Itu kan memang benar-benar diracik dengan baik. Nah, kalau punya keterampilan barista ini kan bisa dimanfaatkan ya Bu ya. Nah, terakhir nih Bu Ida sama Mbak Ike, untuk kedepannya apa harapan Ibu berdua pada program Gelari Pelangi di Situbondo? Harapan ke depan yaitu meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dari kader. Dengan adanya apa? Dengan adanya pelatihan yang lebih terstruktur dan komprehensif dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu mendorong inovasi produk dan pemasaran dalam UP2K agar mampu bersaing di pasar. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data yang akurat dan terpadu. Tentunya dalam data ini sangat bermanfaat bagi kita ya, data-data untuk apa? Untuk menyusun program yang lebih bagus di masa depannya. Itu. Kalau di Situbondo sendiri nih Bu, untuk para pelaku ekonomi baik itu yang menjual kerajinan maupun produk-produk makanan, tadi Bu Ida sempat membahas di belakang ya soal pasar daring. Nah, dari Pokja 2 sendiri ada arah untuk ke sana tidak? Maksudnya bagaimana cara membimbing para pelaku untuk
mengenal pasar daring, bagaimana cara mereka menggunakan aplikasi untuk melakukan transaksi jual beli? Ya. Terima kasih Bayu. Itu ada nanti kita akan mempersiapkan pelatihan. Nanti pelatihan yang akan datang kita akan mempersiapkan semua operasi daring itu. Mungkin yang akan datang ini Mbak Ike yang akan menjadi narasumbernya. Oke, tertarik, menarik sekali ya Mbak Ike. Baik, closing statement untuk pertemuan kita hari ini, mungkin siapa yang mau menyampaikan, Ibu Ida atau Mbak Ike? Closing statement dari kami ingin seluruh warga di Situbondo tingkatkan literasi, tingkatkan kemampuan, tingkatkan pengetahuan kita agar kita bisa mandiri baik dalam segi pendidikan, keterampilan, dan pengembangan ekonomi untuk masa depan anak-anak kita bisa jadi lebih baik. Oke, terima kasih untuk kehadirannya siang hari ini Bu Ida dan juga Mbak Ike. Demikian tadi percakapan singkat kita di SIS Suara Ibu Situbondo. Saya Ayu beserta segenap kru yang bertugas pamit undur. PKK Situbondo, sinergi tanpa batas. Situbondo naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.